Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya, pejuang di P3K 2021. Selamat datang di CV Channel Sharing and Earning. Oke, kali ini kita akan bahas soal simulasi P3K dari PGRI ya, tentang kompetensi manajerial. Jadi, untuk semua guru nih. Oke, jadi ada nih yang tanya, Kak, tryout atau simulasi P3K oleh PGRI ini kapan sih? Lalu apa linknya yang mana gitu. Nah, jadi untuk simulasi P3K oleh PGRI ini sendiri pelaksanaannya tidak bareng ya, tidak serentak gitu. Jadi untuk daerahku sendiri udah lumayan lama, jadi termasuk yang awal-awal banget pelaksanaannya, bahkan jauh sebelum dari adanya ini tryout yang ada di SIM PKB itu. Nah, waktu itu materinya baru ada TBS, lalu manajerial dan juga sosiokultur. Nah, mungkin itu karena belum adanya kebijakan afirmasi dan juga memang belum keluar modul-modul dan apa ya soal-soal yang ada di tryout SIM PKB gitu. Tapi ini yang baru saja ikut tryout P3K by PGRI atau teman-teman biasanya sebut juga dengan tryout kabupaten gitu ya. Nah, yang baru-baru ini sudah ada materi pedagogik, jadi sudah update gitu ya soal-soal dari PGRI. Nah, lalu yang aku bahas ini beda dengan ini. Jadi PGRI kan akan ada ini lagi ya, simulasi online lagi ya, yang teman-teman daftar itu. Sudah ada kan ya linknya. Nah, itu akan dimulai besok tanggal 20. Jadi ini beda lagi. Ini sama-sama dari PGRI, tapi ini simulasi atau tryout-nya sudah dilaksanakan gitu. Sudah di masing-masing kabupaten sendiri pelaksanaannya. Nah, kalau yang teman-teman daftarkan beberapa hari belakangan ini, baru akan dimulai besok tanggal 20. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk daftarkan, karena sayang banget sih kalau ada apa ya, ada tryout semacam ini sudah difasilitasi terus tidak ikut gitu, sayang. Jadi ikut saja semua yang ada, teman-teman. Kalau ada yang mengadakan ya ada tryout, ada simulasi, ada latihan, seperti apa itu bentuknya. Selama kita ada waktu, kita ada kesempatan, manfaatkan waktu-waktu luang kita, ya nggak ada salahnya untuk ikut gitu ya. Oke, sebelum masuk nih ke pembahasannya, jangan lupa loh teman-teman untuk like video ini, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk juga ke pembahasannya, untuk kompetensi manajerial nih, acuan kita, sementara teman-teman bisa baca dulu Permenpan nomor 38, itu yang udah aku share di grup Telegram ya, filenya silahkan dibaca dulu, itu untuk ya acuan kita dulu apa ya untuk analisa soal-soal tentang kompetensi manajerial itu sendiri. Oke, let's go kita ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi, B. PNS masih sebagai pelaksana di unit pertama kali saya diterima, C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang masih sesuai dengan kompetensi saya. D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Atau E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Oke, jadi kalau kita analisa soal ini, ya, kita lihat di sini untuk opsi A itu bukan PNS lagi. Ya, ini jelas langsung bisa kita eliminasi ya. Berarti kan intinya nanti setelah jadi PNS berarti tidak ada semangatnya di 10 tahun lagi udah gak mau jadi PNS lagi. Ya ngapain gitu daftar PNS ya kan. Lalu yang opsi yang lain antara B, C, D, dan E. Nah, ini intinya adalah soal ini menilai bagaimana semangat kita dalam berprestasi gitu. Jadi nantinya akan mengukur kemampuan diri seseorang itu sendiri dalam menorehkan prestasi. Ketika sudah menjadi PNS, apakah punya prestasi yang membanggakan atau lurus-lurus saja? Maksudnya prestasi di sini apa ya, dia itu sudah bisa mengembangkan diri gitu sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau yang opsi B,
Yang B di sini masih saja ya sebagai pelaksana di unit yang itu, berarti masih di situ saja gitu. Yang C itu masih sebagai pelaksana tapi dia di unit lain. Nah, masih sesuai dengan kompetensinya. Yang D itu ya sama, masih sebagai pelaksana di unit lain juga yang sesuai dengan kompetensinya juga. Sementara yang E itu pejabat struktural atau fungsional yang profesional dalam bidangnya. Oke, di sini ada kata-kata profesional ya. Dan ini menurut saya dia punya poin lebih daripada opsi B, C, D, dan E. Karena profesional di sini berarti dia sudah bisa mengembangkan ya, jadi kinerjanya itu lebih baik gitu dari pas awalnya dia meningkat terus gitu. Jadi nomor 1 jawaban yang lebih tepat menurut saya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang tertentu dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Nah, bagaimana strategi Anda? Apakah A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda? B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah? C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab Anda? D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda, atau E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama, serta mengevaluasi secara rutin. Oke, jadi di sini karyawannya itu kurang produktif ya. Lalu strategi kita apa? Nah, ini kita bisa langsung eliminasi opsi A, karena ini ada kata-kata memaksa. Nah, udah gak relevan lagi ya kata-kata itu. Lalu untuk opsi C dan juga opsi D di sini ya, yang C dan juga yang D. Di sini dia mengambil alih sendiri, ya, ambil alih sendiri, dan ini juga menggunakan cara baru juga sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Ini menurut saya kurang tepat karena ini adalah kerja tim. Nah, ini kita sedang memimpin dari sebuah tim gitu ya. Jadi intinya di sini ya kita harus bisa menggerakkan atau mengkoordinasi, ya kan? Karena kita sebagai pimpinan, kita harus bisa mengkoordinasi tim itu sendiri. Tidak kita kerjakan sendiri walaupun sebenarnya kita mampu untuk melakukan itu. Oke. Lanjut, tinggal di sini ada opsi B dan juga opsi E. Nah, di sini ada sama-sama kata mengevaluasi. Nah, berarti poinnya sama ya. Ada kata-kata evaluasi di situ. Lalu, bedanya dari B dan juga yang E di sini, yang B itu setelah dievaluasi itu mendorong untuk berubah. Sementara yang E itu evaluasi juga, tapi ini poin lebihnya adalah diskusikan. Hambatannya apa saja diskusikan. Selain itu, poin yang lebih lagi di sini adalah ada solusi. Nah, jadi dicari solusinya apa? Oke, jadi selain di sini memang yang opsi E itu dia lebih unggul, di sini ada diskusikan, ada juga solusi. Selain itu, teman-teman juga harus ingat ya, kata kuncinya, jika dihadapkan dengan permasalahan yang harus ada solusinya, ini kan ditanyakan strategi, berarti kan harus ada solusi dari permasalahan yang kurang produktif tadi kan ya. So, kita harus cari tindakan yang ada solusinya. Dan solusi itu tadi tidak boleh tidak boleh mengundang permasalahan yang baru gitu. Jadi ketika ada solusi ya, solusi itu tidak boleh menimbulkan permasalahan yang baru gitu. Kalau yang ini tidak ya. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah yang E. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk dulu sambil menunggu perintah atasan.
D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat, atau yang E, hampir sama ya, tapi ini dilakukan rekan satu tim. Oke, jadi di sini intinya adalah kemampuan kita dalam beradaptasi ya. Ketika kita sudah nantinya sebagai ASN nih, nah di sini soalnya adalah ditekankan pada poin penilaian bahwa ASN itu tadi harus bisa segera beradaptasi dengan lingkungan, baik itu teman sejawat maupun pekerjaan. Nah, di sini kan tentang pekerjaan kita ya, bagaimana kita beradaptasi dengan nanti tugas-tugas kita, begitu. Di sini, menurut saya bisa langsung yang dieliminasi adalah opsi yang C. Kenapa opsi yang C langsung eliminasi? Nah, kata-kata duduk-duduk dulu sambil menunggu perintah atasan, itu berarti kita tidak bisa berinisiatif ya, kita hanya pasif saja seperti itu. Nah, ini bisa langsung kita hilangkan. Sementara memang untuk opsi A, B, D, dan E, sedikit berbeda di kata-katanya, tapi intinya kan kita mengamati, kita mempelajari. Nah, yang beda adalah pelajari dari siapa? Dari rekan sejawat. Nah, di sini mempelajari ya. Lalu kalau yang B itu dari arsip dan juga aturan kebijakan. Yang D itu mengamatinya dari rekan sejawat, lalu yang E dari rekan satu tim. Nah, dari semuanya itu, menurut saya yang lebih tepat atau yang poinnya paling tinggi adalah yang B. Kenapa? Karena di sini kita pelajari mekanisme kerja itu lewat arsip dan juga aturan kebijakan. Jadi jelas di situ tupoksinya yang akan kita lakukan, tugas-tugas kita itu apa saja. Itu jelas banget dari aturan dan juga arsip-arsip terdahulu gitu. Sementara dengan kita mempelajari lewat rekan sejawat, itu bisa kita lakukan setelah kita pelajari ini dulu, yang pokoknya dulu. Lalu ini mengamati juga ya, kita bisa lakukan sambil berjalan, sambil diamati gitu, dan juga sambil mengamati rekan satu tim misalkan. Tapi yang paling penting adalah tadi kita amati dulu, kita pahami dulu mekanisme kerjanya lewat arsip dan juga aturan-aturan yang ada di unit tersebut. Oke, kita lanjut. 4. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Apakah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman aktif juga? B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara seperlunya. Atau E, saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Oke, jadi di sini untuk mengukur atau poinnya itu penilaian pada keaktifan kita, kreativitas kita, supaya kita bisa memberikan inovasi bagi lingkungan pekerjaan kita, begitu kan ya? Nah, di sini yang opsi B, jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak saya cukup mendengar. Ini kurang tepat ya, karena ya kita seharusnya lebih aktif lagi. Kita lebih banyak kontribusinya dengan ide-ide kita, gitu ya. Yang C, menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. Ya, ini sebenarnya bisa juga sih, tapi kalau kita bisa aktif dari awal gitu, kenapa tidak ya? Jadi, mungkin ini kurang tepat. Yang D, lebih banyak diam dan berbicara seperlunya ya, itu lebih lagi ya, ini kurang tepat. Nah, menyisakan opsi A dan juga yang E di sini. Ini sama-sama aktif kan? Ini selalu aktif, yang E juga aktif berpendapat. Tapi bedanya, jika opsi E itu mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya ya. Nah, padahal kan kita tidak boleh tidak boleh mengarahkan atau tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Sementara yang opsi A itu dia aktif berpendapat dan mengarahkan teman-temannya untuk aktif juga. Jadi mengajak teman-temannya untuk lebih aktif juga gitu. Nah, itu poinnya lebih tinggi daripada opsi-opsi yang lain. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke.
Next ke soal nomor 5. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dalam individu? A. Target individu tercapai, maka target tim tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Atau E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup, baru mengerjakan target individu. Oke, sebelum aku jawab soal nomor 5 ini, jadi mungkin ini teman-teman nanti kalau lihat KJ-nya beda-beda, ada yang KJ-nya mungkin A, B, C, ada yang D, ada yang E gitu mungkin. Jadi nanti kalau misalkan jawabanku sendiri itu kok beda, atau misalkan teman-teman, Kak, aku kok pernah dapat soal ini tapi KJ-nya lain ya, jadi bingung gitu. Gak usah bingung. Jadi intinya adalah untuk soal manajerial seperti ini memang kadang beberapa orang itu punya pandangan atau analisanya masing-masing gitu ya. Mungkin antara saya dengan konten kreator yang lain juga pandangannya mungkin ada yang sedikit berbeda gitu. Nah, teman-teman sendiri saya juga tidak mengarahkan atau tidak memaksakan untuk ikut dengan pendapat saya. Nah, ini analisa saya. Jadi, kalau teman-teman yakin dengan jawaban yang lain, ya oke, pakai jawabannya itu, gitu ya. Jadi, intinya di sini adalah soal jenis manajerial itu memang tidak pasti, gitu. Yang penting adalah, menurut saya sendiri, yang penting kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Jika sudah sesuai dengan kisi-kisi, dan semakin banyak kisi-kisi yang masuk ke soal itu, maka akan semakin bagus gitu. Jadi intinya adalah ketika kita menjawab soal, itu kita tidak jadi diri kita sendiri, tapi kita posisikan diri kita sendiri sebagai ASN, perpanjangan tangan pemerintah, dan yang dimau pemerintah itu kita nantinya seperti apa. Nah, itulah kita yang sesuai dengan kisi-kisi itu tadi jawabnya, gitu ya. Oke. Jadi untuk soal ini adalah tentang kemampuan kita untuk bekerja sama dalam kelompok. Ya, karena ini adalah target tim gitu. Nah, mengharuskan kita untuk bekerja dalam kelompok gitu. Sementara di sisi lain ada juga target individu. Ini adalah mengukur atau apa ya, poinnya penilaiannya itu adalah pada kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, jadi harus selesai. Nah, itu artinya adalah kemampuan mengerjakan tugas dengan baik hingga selesai. Nah, jadi ada 2 poin di sini ya, adalah kemampuan kerjasama dalam kelompok dan juga kemampuan bekerja sendiri dan juga tuntas. Manakah prioritasnya? Nah, itu yang harus kita pahami pertama. Oke, dari sini opsi yang A, itu jika target individunya tercapai, maka target tim itu akan tercapai. Apakah pasti seperti itu? Apakah kita dahulukan dulu tugas individu kita, baru nanti teamwork-nya kita laksanakan, dan apakah pasti ketika tugas individu kita tercapai, maka target timnya juga akan tercapai? Nah, kita lihat dulu opsi yang lain. Yang B, target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Nah, ini ada kata-kata tidak tercapai. Loh, berarti ini hanya prioritas salah satu saja dong. Hanya target tim saja. Yang individu kita kesampingkan dulu. Nah, ini menurut saya bisa dieliminasi yang B. Lalu yang C, sebisa mungkin kedua target tercapai. Nah, ini kedua-duanya tercapai ya. Meskipun tidak bisa mencapai 100%. Nah, ini kata-kata ini. Meskipun tidak bisa 100%, berarti walaupun keduanya tercapai, tapi tidak maksimal. Nah, padahal kan kita bekerjanya harus semaksimal mungkin dan harus tuntas, ya kan? Aku kira ini kurang tepat. Lalu opsi yang D, mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Berarti di sini kan target tim kita selesaikan pertama, ini adalah prioritas kita pertama untuk selesaikan dulu teamwork kita. Lalu selesaikan target individu. Di sini ada kata-kata menyelesaikan target individu. Artinya ya timnya selesai duluan dan individu juga selesai gitu. Ini oke ya opsinya.
Yang E hanya, nah ini udah dari depan aja udah kayaknya nggak perlu diteruskan. Kita teruskan saja deh. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Enggak ya, ini berarti hanya prioritasnya ke tim saja. Yang individu udah, ya kalau ada waktu ya kerjakan, kalau enggak ya enggak gitu kan. Oke, antara opsi A dan juga yang D. Kalau yang A itu sepertinya apa ya? Apakah jika individu tercapai itu timnya pasti tercapai? Kan belum tentu. Jadi lebih tinggi lagi menurut saya adalah opsi yang D. Gitu. Jadi jawabannya itu yang dicapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Jadi teman-teman di sini untuk mengetahui sejauh mana ya kita bisa mengedepankan kepentingan orang lain. Nah, itu adalah apa yang dimau oleh pemerintah ketika mengeluarkan soal tentang kemampuan bekerja sama dalam kelompok gitu. Jadi kita dahulukan dulu kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan kelompok. Jadi ini target tim dulu ya kan, di atas kepentingan sendiri gitu. Tapi ingat, di sini ya semuanya juga prioritas. Jadi walaupun kita kerjakan target tim dulu, tapi individu kita harus tetap dikerjakan secara tuntas. Gitu ya. Next ke soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Atau E. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, jadi dalam teamwork itu apakah kompak itu penting? Ya penting ya kan, kompak itu menurut saya ya penting. Jadi nanti tidak akan menimbulkan suatu permasalahan gitu. Kalau kita memang kompak, maka apa ya, tugas-tugasnya akan selesai on time gitu. Nah, yang A itu tidak terlalu penting, yang penting targetnya tercapai. Kurang tepat ya, walaupun targetnya tercapai, tapi kan kekompakan tim itu juga hal yang penting gitu. Yang B, penting tapi bukan yang utama. Nah, di sini iya benar, penting tapi bukan yang utama, tapi kata-katanya itu masih belum spesifik. Belum utama itu maksudnya yang seperti apa gitu ya. Kita save dulu untuk yang opsi B. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Yang C itu kurang tepat ya. Yang D cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Bisa kita save juga. E penting, tapi yang utama adalah target. Ya, ini tadi. Penting. Iya, sama-sama penting kan ya. Kompak itu penting. Dan yang utama adalah target itu tadi. Tujuan dari tugas-tugas kelompok itu selesai dengan tuntas. Nah, opsi E ini dia lebih tinggi nilainya daripada yang B. Karena ini sudah ada lagi nih yang utama itu apa ya? Yang utama target gitu. Sementara opsi E juga dia lebih tinggi poinnya daripada yang D. Karena di sini ya penting juga kan ya, dan yang utama itu target. Sementara yang opsi D dia cukup penting saja nih kompak gitu. Walaupun di sini ya yang belakangnya sudah cukup bagus ya, tapi ada poin lebihnya untuk opsi yang E. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang E. Next, soal nomor 7. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mampu atau mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau E. Senang menghasilkan karya-karya yang baru. Oke, jadi di sini menekankan pada poin penilaiannya itu tentang kreativitas kita. Sehingga kita bisa memberikan inovasi gitu bagi lingkungan pekerjaan kita. Nah, kita mulai dari opsi yang A di sini.
Kreatif karena mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit. Wah, tugasnya sulit mampu diselesaikan ya, dalam waktu yang singkat pula. Oke, bagus ya tugas sulit selesainya dalam waktu yang singkat. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Nah, itu yang masih tanda tanya. Jadi, yang A itu kurang tepat. Yang B, senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Nah, jadi sudah bisa menghasilkan karya ya dan juga bermanfaat. Oke, ini bisa kita simpan dulu opsi yang B. Yang C, memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. Wah, kontroversial gitu. Apakah unik dan kontroversial itu pastinya nanti berguna, bermanfaat sesuai dengan pekerjaan kita? Belum tentu ya. Jadi, kurang tepat untuk opsi yang C juga. Mempunyai ide yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Berarti ini dia inovatif ya, boleh kita simpan dulu. Yang E, senang menghasilkan karya-karya baru ya. Berarti kreatif ya karena hasilkan karya baru. Oke, jadi di sini ada opsi B, D, dan juga yang E. Oke, ini sebenarnya udah jelas ya. Opsi yang B itu dia ada poin lebih karena bermanfaat gitu. Jadi yang B, D, dan juga E itu sama-sama. Dia hasilkan karya baru, ide baru, tapi mana yang lebih bermanfaat gitu. Kita hasilkan karya baru, hasilkan ide baru, kalau itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaat untuk pekerjaan kita, ya percuma juga dong ya. Jadi opsi yang B itu poinnya lebih tinggi daripada yang lain gitu menurut saya. Next ke soal nomor 8. Saat menghadapi hambatan dalam pekerjaan atau penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan masalah. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Oke, jadi di sini ada hambatan ya. Ada permasalahan dalam tugas kita. Nah, yang akan kita lakukan itu apa? Jadi kita harus pilih opsi yang nanti ada solusi gitu. Harus ada solusinya. Nah, di sini adalah untuk mengukur kemampuan kita dalam bekerja secara tuntas. Jadi kita bekerja mandiri, tuntas, atau selesai gitu. Untuk opsi yang A, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Oke, jadi di sini ada data-data pendukung itu berkaitan dengan tugas tersebut dan otomatis data itu nanti akan membantu kita dalam menyelesaikan tugas itu ya. Ya, bisa kita save dulu yang A. B, tetap fokus memecahkan masalah. Oke, bisa ya kita save dulu yang B. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan masalah. Ini kurang tepat karena ini berarti kita tidak bisa selesaikan mandiri dong ya. Kita berikan kepada orang lain gitu. Ya bisa saja sih kita meminta bantuan orang lain, tapi alangkah lebih bagusnya itu teman-teman jawab dulu yang kita bisa selesaikan dulu secara mandiri dan juga tuntas. Apabila memang hambatan itu sudah dengan berbagai upaya kita tidak bisa selesaikan secara mandiri gitu, misalkan di pertanyaannya, nah baru nanti kita cari-cari solusi yang lain gitu. Apakah seperti yang E ini ya, meminta arahan dari pimpinan, itu juga sama, hampir sama dengan yang C gitu. Jadi opsi yang C dan juga yang E itu belum tepat ya. Karena masih bisa kita selesaikan, kita upayakan dulu secara mandiri. Untuk opsi yang D ini lebih lagi, dia delegasikan kepada rekan lainnya. Jadi udah langsung ambil alih aja ke rekan lainnya, ini lebih-lebih lagi. Kalau yang C itu masih mending dia minta bantuan gitu kan. Kalau yang D ini udah langsung deh bisa dieliminasi. Oke, jadi kita menyisakan opsi A dan juga yang B. Nah, ingat kita harus cari yang ada solusinya. Mungkin teman-teman di sini, oh
Yang B ya di sini karena dia ada memecahkan masalah, berarti ada solusinya. Nah, kita lihat di sini kata-katanya, tetap fokus memecahkan masalah. Jadi dia hanya fokus aja untuk memecahkan masalah itu. Sementara solusinya apa? Ya belum tahu, dia hanya fokus saja di situ. Sementara yang A mencari data pendukung. Nah, data pendukung di sini ini adalah solusi yang dicari gitu. Jadi berdasarkan dari data-data pendukung ini yang nantinya akan membantu kita dalam menyelesaikan tugas. Jadi opsi A menurut saya lebih poinnya daripada yang B gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Soal nomor 9. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal tugas sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? Apakah A membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan mandiri? Yang B menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu? Yang C mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya? Yang D memberikan semangat kepada dia? Atau yang E membiarkannya? Nah, ini baca sekilas aja kita udah yang E langsung kita eliminasi, udah nggak masuk ya ke opsi yang nanti akan kita analisa gitu. Oke, jadi sekali lagi soal nomor 9 ini mungkin nanti akan menimbulkan apa ya? Ya sedikit banyak perbedaan lagi ini dikaji. Kembali lagi ya teman-teman. Apapun itu, silahkan kalau teman-teman yakin dengan analisanya sendiri, oke, boleh dipakai analisa itu. Ya, jadi kembali lagi di sini saya sesuai dengan analisa saya, jadi sangat tidak menutup kemungkinan kalau akan berbeda dengan beberapa orang gitu sudut pandangnya, seperti itu ya. Oke, jadi soal nomor 9 itu menilai kemampuan kita dalam bekerja mandiri dan juga tuntas gitu. Karena kita kan juga ada pekerjaan yang sedang kita kerjakan, gitu kan ya. Dan di situ juga apa ya, menuntut orientasi kita kepada orang lain gitu. Jadi rekan kerja kita sedang butuh bantuan. Nah, orientasi kita apabila ada orang lain yang butuh bantuan, kita bantu atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk opsi yang A, coba membantu setelah menyelesaikan pekerjaan mandiri. Oke ya, jadi ini dua-duanya dapat gitu. Kita tetap orientasi kita terhadap rekan kerja, kita bisa membantu, dan pekerjaan kita juga kelar gitu, selesai. Yang B, menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. Jadi kita langsung menawarkan gitu ya. Oke, boleh. Yang C, mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. Mengajak rekan-rekan yang lain untuk membantu. Ini mungkin kurang tepat ya, karena kalau kita ajak teman-teman yang lain, sementara mereka juga pastinya ada pekerjaan juga kan ya. Nah, ini apakah sesuai gitu? Kurang tepat ya sepertinya. Yang D, memberi semangat kepada dia. Nah, memberikan semangat gitu. Berarti ya ini kita nggak bantu ya, hanya nyemangatin saja. Sepertinya ini juga kurang tepat. Nah, kita menyisakan di sini opsi A dan juga yang B. Oke, untuk opsi yang B di sini menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. Mungkin banyak yang berkata KJ-nya yang B gitu. Jadi kalau ada teman yang butuh bantuan, orientasi kita kepada orang lain adalah kita membantunya. Iya, kita membantunya. Tapi di sini dengan kita membantu, menawarkan bagian mana yang bisa dibantu, padahal dia pekerjaannya banyak kan, tidak sanggup gitu kan. Lalu jika kita dahulukan untuk membantu dan nantinya pekerjaan kita tidak selesai bagaimana? Nah, itu juga yang harus kita pikirkan lagi. Ingat, jika dalam soal itu mengharuskan adanya solusi, maka solusi itu tidak boleh nanti menimbulkan masalah baru.
Nah, masalah barunya apa? Pekerjaan kita sendiri tidak selesai. Gimana itu? Berarti kan tidak profesional, ya kan? Oke, untuk opsi yang A, kita di sini tetap membantu. Nih, tetap ada kata-kata membantu. Setelah menyelesaikan pekerjaan mandiri. Artinya, kalau kata-katanya membantu setelah menyelesaikan pekerjaan mandiri kita, artinya pekerjaan kita akan selesai pekerjaan kita akan selesai dahulu dan kita bisa membantunya gitu. Bukan berarti yang, lah iya kalau kita ada waktu setelah pekerjaan kita, gimana kalau waktunya habis gitu. Jangan berpikirannya terlalu jauh ya, karena di sini kan membantu setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri, pekerjaan mandiri. Artinya kita masih bisa membantu. Artinya lagi pekerjaan kita akan selesai lebih cepat dan kita akan bisa membantu rekan tersebut gitu. Jadi teman-teman di sini memang soal seperti ini, seperti yang tadi aku bilang ya, dikeluarkan atau soal seperti ini ada untuk mengetahui sejauh mana kita bisa mengedepankan kepentingan orang lain. Kita bisa berorientasi kepada orang lain daripada kepentingan sendiri gitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa tugas mandiri juga adalah prioritas. Sebagai ASN kita harus mampu memprioritaskan atau kita harus tahu prioritas mana yang harus didahulukan, dan itu adalah bekerja mandiri atau pekerjaan kita sendiri dan tuntas atau selesai. Setelah itu baru kita bantu teman kita yang ada kesulitan. Nah, itu menurut saya. Jika nanti berbeda dengan teman-teman, ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi mantapnya teman-teman aja sesuai dengan keyakinan sendiri mau pilih yang mana. Oke. Oke, nomor 10. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apakah yang akan Anda lakukan? Yang A, menghadiri undangannya dan mengikuti setiap sesinya. Yang B, mengirimkan wakil untuk menghadiri acara tersebut. Yang C, menolak karena tidak sesuai dengan agama yang dianut. D, menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. Yang E, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Oke, jadi di sini ini ada nilai-nilai integritas, ada sosial budaya juga gitu. Dimana kita sebagai ketua RT di sini, artinya ketua RT itu kan orang yang yang disegani sebagai pimpinan dari daerah itu gitu ya. Dan harus memberikan contoh, memberikan panutan bagi warga-warga di sekitarnya. Jadi di sini kita bisa eliminasi opsi yang C dan juga yang D. Kenapa? Karena dengan kata-kata menolak di sini artinya beliau tidak menghargai gitu ya undangan tersebut. Nah, itu kan tidak sepantasnya dilakukan gitulah sebagai ketua RT gitu. Oke, sementara untuk opsi yang lain. Nah, opsi yang A di sini. Menghadiri undangan dan mengikuti setiap sesi. Oke, jadi ada kata-kata menghadiri undangan. Artinya kita sudah menghargai, sudah menghormati dari undangan tersebut. Namun kita lihat lagi di sini, konteksnya adalah acara keagamaan kaum minoritas. Artinya di sini berbeda agama dengan kita. Nah, ini juga menilai nantinya integritas kita sesuai dengan kepercayaan kita gitu. Kalau kita ikuti setiap sesinya, padahal itu kan tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Nah, itu kurang tepat ya, karena seperti yang tadi aku sampaikan, tidak sesuai dengan integritas atau kepercayaan. Yang B, mengirimkan wakil untuk menghadiri acara tersebut. Nah, mengirimkan wakil juga sepertinya bukan solusi ya, itu kurang tepat juga. Lalu yang E, menghadiri undangan meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, ini menurut saya poinnya paling tinggi, karena dengan menghadiri undangan, otomatis seperti tadi yang sudah disampaikan ya, kita menghargai undangan tersebut, dan
tidak harus sampai selesai. Kenapa kok tidak harus sampai selesai? Tidak apa-apa, karena di situ kan berbeda keyakinan dengan kita. Di mana mungkin nanti di acara-acara intinya, nanti ada ritual-ritual tertentu gitu yang bertolak belakang kan dengan kita. Nah, itu tidak perlu kita ikuti seperti itu. Jadi, opsi yang E itu menurut saya poinnya adalah yang paling tinggi gitu. Oke, quotes of the day. Keberhasilan bukanlah milik orang-orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Oke, jadi maksudnya apa? Intinya begini sih teman-teman. Jangan berkecil hati, jangan merasa kalau aduh aku kalau kerjakan tryout kok nilainya kecil terus ya, sementara yang lain itu nilainya tinggi-tinggi gitu. Gak usah merasa berkecil hati. Dan kita jangan berpikir bahwa kita harus menguasai semua materi yang ada gitu. Karena menurut saya seorang dosen pun mungkin atau seorang profesional pun jika dihadapkan dengan soal-soal random ribuan yang banyak sekali, itu mungkin juga belum tentu bisa kerjakan semua gitu, termasuk saya juga kan ya. Jadi kita intinya itu jangan berpikiran bahwa kita harus bisa menguasai semua materi gitu. Yang penting adalah sekarang kita berusaha sebaik mungkin di kala-kala memang saya yakin banget, saya paham betul kesibukan teman-teman itu banyak ya. Tidak perlu dijelaskan lah. Itu jadi maksimalkan waktu yang ada, bahkan ketika teman-teman itu bilang, saya sambil gendong, sambil baca HP, saya sambil gendong anak, sambil print-printannya saya baca. Nah, itulah yang paling penting. Jadi, quality time gitu, kualitas ya, bukan kuantitas, bukan sebanyak apa waktu yang harus kita habiskan, yang harus kita, yang harus kita sisihkan setiap hari harus banyak atau apa, tapi sedikit pun waktunya kalau kita benar-benar bisa manfaatkan, insya Allah nanti berkah ya teman-teman gitu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ciswi Channel Sharing and Learning. Semoga sukses semuanya bisa lulus ASN P3K 2021. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.